Baiklah, perkenalkan nama saya Bertrand Bastian. Saya dari kelas TPKA angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang evaporator, principle and black liquor properties. Nah, baiklah, produksi craft black liquor yaitu 3000 lb paratan black liquor per ton udara, dried and blazed pulp. Ini sebenarnya tergantung pada pulp yield, yaitu yield proses itu sekitar 2000 dan dissolving pulp itu 3500. Nah, dried gas oksigen yang menambahkan lebih banyak paratan yaitu sekitar 5-10%. Penguapan yang dibutuhkan untuk membakar brown liquor itu yang pertama itu ada weak BL from pressure, itu untuk paratannya itu 15 hingga 20%. Nah, dan untuk air itu 80 hingga 85%. Nah, BL to recovery boiler untuk paratannya 65 hingga 85% paratan, dan untuk airnya itu sekitar 15-25% air. Nah, cairan black liquor dari pulp mill berupa 15% paratan kering dan 85% air. Sebagian besar air ini diuapkan untuk mencapai tingkat paratan kering yang digunakan untuk pembakaran di recovery boiler. Saat dibakar, paratan kering black liquor berkisar 65-85%. Selama penguapan ke tingkat paratan kering ini, cairan melepaskan bahan yang mudah menguap seperti senyawa belerang dan metanol. Volatil ini harus dipisahkan dari kondensat dan gas dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, berikut prinsip dari penguapan. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Penguapannya itu terjadi dengan menggunakan steam dan area kondensat, di mana liquor akan menguap ke atas dan di atas akan keluar ke kiri dan kanan, dan di tengah atas itu ada vapor yang keluar. Nah, ada juga jenis evaporator black liquor, yang itu di sebelah kiri itu ada rising film yaitu churn flow, yaitu penguapan dia arah ke atas, dan ada filling film yaitu annular flow yang berpenguap ke arah bawah. Bahan evaporator dan energi keseimbangan. Jika kandungan panas uap digunakan hanya sekali, 100 pon uap akan menguapkan hanya 100 lbs air dari liquor. Ventilasi, radiasi, dan kerugian lainnya mencegah pencapaian efisiensi teoretis, sehingga efisiensi termal dalam efek evaporator tunggal saja sekitar 90%. Nah, operasi efek tunggal dan operasi efek ganda. Pada gambar sini yaitu menyediakan nilai yang menggambarkan bagaimana menggabungkan efek mengurangi uap yang diperlukan untuk menguapkan sumber air dari minuman keras hitam yang lemah. Nah, berikut ada gambar yang menunjukkan konfigurasi industri yang khas dari kenaikan evaporator, di mana sekitar 500 lb air uap dapat dihilangkan dari cairan hitam dengan kondensasi 100 lb uap. Nah, perpindahan panas di evaporator yaitu dengan laju penguapan sama dengan Q sama dengan U dikali A dikali delta T. U itu adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan, dan A adalah total loss permukaan perpindahan panas secara keseluruhan. Itu delta T adalah perbedaan suhu, itu ada suhu uap pada efek pertama yang dikurangi dan suhu uap kondensasi pada efek terakhir. Nah, black liquor properties. Dasar-dasar peralatan evaporasi, perubahan kimia siklus minuman keras bisa berdampak pada kinerja evaporator jika properti berangkat dari nilai desain viskositas, titik didih naik, konsentrasi scaling, kandungan paratan evaporator film meningkat sering dipantau dengan mengukur berat jenisnya. Ada kekhawatiran tentang penerapan teknik ini untuk mencairkan lebih dari 50% paratan. Nah, komposisi black liquor bisa dilihat pada gambar itu wet basis, di mana organik lebih besar daripada inorganik dan wetter, dan dry solid basisnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, apa yang menentukan viskositas black liquor? Nah, itu ada kandungan paratan total dan suhu, di mana jenis kayu dan kondisi memasak, diisi alkali atau pH, dan korelasi pada. Tetapi black liquor sebenarnya viskositas berbeda dari lebih kurang dari 400%. Viskositas harus diukur untuk desain evaporator. Menunjukkan bahwa variasi viskositas black liquor dapat memiliki efek yang kuat pada nilai U, yang mana dapat mempengaruhi kinerja evaporator relatif terhadap
desain kondisi. Ini yang berlaku untuk semua jenis evaporator, khususnya unit film jatuh yang beroperasi pada paratan total yang tinggi isi. Nah, pada gambar ini, di mana larutan berair dapat memiliki titik didih di atasnya air murni. Perbedaan antara titik didih solusinya dan untuk air adalah kenaikan titik didih. Untuk minuman air keras itu adalah kandungan organik yang formula BPR yang paling tinggi.